Pemirsa, bila Anda warga di kota besar, kemungkinan besar hampir setiap hari Anda melalui proyek konstruksi. Nah, pernahkah Anda khawatir dengan keamanan lingkungan di sekitar proyek tersebut? Kami melakukan jajak pendapat melalui media sosial X dan Instagram dengan pertanyaan, pernahkah Anda khawatir dengan keamanan bangunan infrastruktur? Hasilnya pemirsa 80% responden mengaku khawatir. Nah pemirsa, dalam dunia konstruksi, keselamatan kerja dan kualitas pengerjaan merupakan dua aspek yang tidak dapat dikompromikan. Namun sudah menjadi rahasia umum banyak perusahaan nakal yang ingin memangkas biaya dengan mengurangi mutu materialnya, mengakali desain konstruksinya, mengerjakannya terburu-buru, dan akal-akalan lainnya. Nah, Undang-Undang Jasa Konstruksi sebenarnya sudah mengatur aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan pekerjaan konstruksi bangunan. Namun faktanya proyek konstruksi masih kerap menjadi sumber petaka. Lalu seperti yang terjadi pada awal pekan ini di Kabupaten Bekasi. Kami hadirkan reportasenya untuk Anda. Tower itu kan tinggi, tegangan tinggi juga, resiko roboh itu lebih rawan kan. Tapi orang-orang itu bilang, enggak tenang aja, tiangnya kecil. Tapi yang udah terjadi tiba-tiba ada tower tambahan kayak gini. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan lokasi dari runtuhnya beton penyangga menara seluler, tepatnya berada di Jalan Mistaraya, Kafling Bumi Indah Sejahtera, Desa Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Lokasi ini tepat berada di tengah pemukiman warga yang padat, sehingga menara seluler yang hampir roboh ini dibangun di atas musola. Tinggi dari menara seluler ini mencapai 25 meter sehingga terlihat paling menonjol di antara rumah-rumah warga di sekitarnya. Padahal untuk rumah-rumah warga yang berada di sekitarnya, dari bangunan satu lantai saja ini hanya mencapai 5 meter, sedangkan untuk rumah dua lantai milik warga di sekitarnya hanya tidak lebih dari 10 meter. Setelah bekerja keras selama lebih dari 40 jam, pada Rabu pagi tim SAR akhirnya dapat mengevakuasi jenazah Rustadi menggunakan kren. Rustadi merupakan salah satu pekerja proyek konstruksi menara seluler ini. Evakuasi berjalan lambat karena jasad Rustadi terhimpit beton penyangga menara serta mencegah menara ambruk dan menimpa permukiman di sekelilingnya. Menara seluler yang terbuat dari baja ini berbobot 5 ton yang dibangun di atas lantai 2 sebuah musola. Setelah beton penyangga runtuh, menara terlihat miring dan rawan ambruk. Setelah dievakuasi, jenazah Rustadi dibawa ke RSUD Bekasi. Kondisi struktur bangunan itu kendala yang sangat besar. Jadi kondisi korban ada di lantai 3 dan di atas korban itu terimpa ada menara. Dan itu pun kondisinya labil, sehingga kami tidak berani mau ngambil risiko yang lebih besar lagi apabila kami paksakan beton itu kami angkat. Pengaruhnya adalah ke menaranya. Oke, selanjutnya kemarin hari pertama kita putuskan untuk menaranya dibongkar sehingga mengurangi risiko apabila menara tersebut terlepas ya atau rubuh. Petaka di kaki menara ini terjadi pada Senin pagi. Saat insiden terjadi, 7 pekerja tengah menyelesaikan pembangunan menara yang berlangsung sejak awal bulan ini. Mereka saat itu mencopot bekisting atau papan untuk mencetak cor beton yang kemudian runtuh. Selain korban tewas, 6 pekerja lainnya luka-luka, yaitu Tarsum, Karmat, Warsono, Belin, serta Dedi. Korban luka saat ini telah menjalani perawatan di rumah sakit dan diperbolehkan pulang. Menara seluler yang penyangganya runtuh ini tingginya 25 meter. Sebelumnya perusahaan pemilik menara sudah membangun menara sementara di lokasi yang sama dengan ukuran lebih kecil pada September tahun lalu. Menurut warga tidak ada masalah dengan menara sementara yang berukuran kecil. Namun saat pemilik menara mengajukan proposal pembangunan menara permanen setinggi 25 meter, warga sekitar sempat menolak. Warga akhirnya setuju setelah pemilik menara memberi kompensasi terhadap 46 kepala keluarga yang tinggal di sekeliling menara. Besaran kompensasi bervariasi antara 1 hingga 5 juta rupiah tergantung radius dari lokasi menara.
waktu rapat saya udah bilang sama pihak tower, Pak, kalau tower di atas musola kuat enggak? Kan dak-dakan cuma 10 cm, masa ditumpangin beban segitu besar saya gitu. Kata dia, mau dicek dulu, dites dulu, silakan. Kan saya udah kalah, enggak. Ternyata kejadian kayak gini. Kejadian begini. Penelusuran Metro TV menemukan bahwa proyek konstruksi menara seluler ini belum memiliki izin dari otoritas setempat. Kalau terkait perizinan yang kami cek di dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung, untuk lokasi site yang yang kita bahas sekarang ini sepertinya belum ada permohonan ke pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, kurang lebih seperti itu. Polisi masih mencari unsur pidana dalam insiden maut ini. Polsek Tambun Selatan telah memeriksa sedikitnya 7 saksi yang terdiri dari kepala proyek, pekerja, hingga provider. Polisi juga akan melibatkan ahli forensik dan konstruksi bangunan. Kami memerlukan keterangan dari ahli konstruksi dan perlu pemeriksaan dulu. Jadi tadi fokus kami adalah mengevakuasi korban yang selamat dulu, memastikan mereka fisiknya selamat, kondisi psikologinya dia stabil. Kemudian kami bisa minta keterangan mereka dan sementara ini sudah ada 7 saksi. Mendirikan menara seluler di kawasan permukiman membutuhkan berbagai izin dan pemenuhan regulasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengatur setiap proyek pembangunan harus melalui konsultan dan persetujuan Pemda. Tujuannya agar pembangunan sesuai RT/RW dan tidak melanggar aturan zonasi. Kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan AMDAL untuk setiap pembangunan dengan dampak lingkungan yang signifikan. Ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung mewajibkan izin mendirikan bangunan untuk memastikan pemenuhan standar konstruksi sesuai tata ruang dan sesuai aturan tinggi maksimum dan jarak dengan bangunan di sekitarnya. Keempat, Pasal 7 Peraturan Menkominfo Nomor 2 Tahun 2008 mengatur menara seluler memiliki jarak aman minimal 10 meter dari bangunan terdekat. Tujuannya untuk mencegah dampak bila terjadi kegagalan struktural atau kerusakan pada menara. Kelima, menara seluler juga harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, yaitu tingkat radiasi elektromagnetik dari antena dengan jarak aman minimal 6 meter dari permukiman. Yang terakhir, Pasal 37 Peraturan Menkominfo Nomor 2 Tahun 2008 mewajibkan pembangunan menara seluler mendapat persetujuan minimal 75% dari warga yang tinggal dalam radius tertentu di sekitar lokasi menara. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki terkait dengan penyebab utama dari runtuhnya menara seluler di Bekasi. Sejumlah dugaan pun mengemuka. Di antaranya, bisa jadi ini dipicu dari pengerjaan yang sembrono sehingga cor beton ini diberikan beban sebelum siap. Namun, dugaan lain pun juga bermunculan, yakni seperti salah desain struktur sehingga ini menyebabkan kegagalan konstruksi. Maka dari itu, yang terpenting ini adalah menjadi pengingat untuk kita semua agar bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dan tak lupa, adanya sistem pengawasan ini juga harus diterapkan agar tidak ada pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keuntungan secara pribadi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Top Report. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.